Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi sama aku Malaya. Hari ini aku akan membahas tentang sampah organik dan anorganik. Sampah adalah hasil kegiatan manusia yang berupa padat ataupun cair. Sampah bisa bersifat terurai, tidak terurai, atau tidak berguna lagi. Sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Contoh sampah organik: daun, ranting, sisa bahan makanan, bambu, kertas, dan masih banyak lagi. Sampah organik dapat dirombak oleh mikroba untuk dijadikan bahan yang mudah menyatu dengan alam. Contoh sampah non organik seperti plastik, logam, kaleng soda, gelas kaca, dan masih banyak lagi. Sampah non organik lebih susah untuk menyatu dengan alam, dan biasanya ini menjadi pencemar lingkungan. Pencemar lingkungan umumnya berasal dari sampah yang menumpuk pada suatu tempat. Perubahan sampah organik dalam keadaan miskin oksigen akan menimbulkan bau tak sedap. Makin banyak protein di dalam sampah, makin tak sedap bau yang ditimbulkan. Dampak lain dari menimbulnya sampah dalam jumlah besar adalah lingkungan yang terlihat kumuh dan kotor. Tikus, lalat, nyamuk suka bersarang di timbunan-timbunan sampah. Ban bekas, kaleng, ataupun kardus merupakan sarang bagi tikus. Lalat menyukai sampah organik karena di dalam situ banyak sekali protein yang bisa diserap oleh lalat. Nyamuk menyukai tempat yang lembab. Semakin banyak tumpukan sampah, maka akan semakin lembab. Sampah organik menyediakan sumber melimpah bagi lalat, tikus, dan nyamuk. Pengolahan dengan menggunakan 3R. Yang pertama ada reuse atau menggunakan kembali, yaitu gunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan. Misalnya penggunaan botol bekas. Yang kedua, reduce atau mengurangi, yaitu berusaha mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan sampah. Dan yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Ya, recycle adalah mendaur ulang. Jadi misalnya ada sampah yang masih bisa didaur ulang, maka sebaiknya didaur ulang, apalagi sampah organik. Sampah organik itu kan mudah menyatu dengan alam. Jadi sekarang ini banyak sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos. Sampah yang tidak dapat ditangani biasanya ditaruh dulu di tempat penampungan sementara atau TPS. Lalu setelah itu petugas kebersihan akan mengangkut dan dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Sampah di TPS ditempatkan berdasarkan pemilahan yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan sampah organik itu cepat membusuk, sedangkan sampah non organik susah untuk membusuk. Maka dari itu diperlukan penanganan khusus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.